Oke, semua teman-teman Oke. bisa lihat kan ya? Bisa. Ada yang bisa bahasa Inggris di sini? Ya, Nggak bisa bahasa Inggris. because tonight I will deliver the presentation, the whole training in English. So be prepared. Subtitle please no. Oke. Sesi pertama ini, sesi perdana dari latihan rutin online ini akan membahas dan bermain tentang keaktoran. Nah, temanya adalah What am I? I am a. Nah, akan dibawa oleh Pak D. Aga. Next. Oke. Ya, teman-teman, selamat malam. Jadi, untuk latihan pertama kali ini memang gimana ya? Kita akan nyoba sebuah bentuk latihan yang kira-kira itu bisa dilakukan secara online. Untuk latihan yang konvensional, yang itu melibatkan fisik dan lain sebagainya, saat ini sih baru dalam penjajakan, kira-kira nanti akan seperti apa bentuknya, tapi mari kita sama-sama nge-refresh lagi sih. Sama-sama nge-refresh lagi, baik teman-teman TSD yang sekarang maupun teman-teman TSD yang sudah lampau gitu ya. Yang sudah kepala 3 ke atas mungkin, untuk kembali lagi melihat bagaimana proses kita dalam berteater, terutama ketika kita menjadi seorang aktor. Nah, keaktoran itu bisa kita sepakati ya teman-teman ya, bahwa ketika kita berakting itu kita tidak hanya sebatas melakukannya itu di panggung pertunjukan, karena acting itu adalah sebuah tindakan yang kita lakukan sehari-hari juga dalam kehidupan sehari-hari. Teman-teman kira-kira sepakat atau tidak dengan hal yang ini? Bahwa keaktoran itu setiap saat kita lakukan. Nah, hanya sekarang gini, kenapa kita butuh yang namanya latihan keaktoran? Kenapa keaktoran itu kemudian menjadi berbeda antara keaktoran dalam kehidupan sehari-hari dengan keaktoran di atas panggung? Nah, mungkin teman-teman ada yang mau memberanikan diri mengira-ira jawabannya gimana? Monggo, yang veteran boleh, yang masih dinas juga boleh, dinas dadi mahasiswa maksudnya. Kira-kira kenapa keaktoran itu berbeda antara yang di panggung dengan yang di kehidupan sehari-hari? Kita setiap saat itu berakting, oke lah, kita boleh menjadi seorang aktor di luar panggung karena kita pasang topeng dalam kehidupan. Pas kita kerja topeng kita beda, pas kita di rumah topeng kita beda. Dengan orang tua, dengan pasangan, dengan anggota keluarga yang lain, dengan teman-teman, topeng kita berbeda-beda. Tapi kenapa di panggung itu spesial atau khusus? Apa yang membedakan keaktoran di panggung dengan keaktoran dalam kehidupan sehari-hari? Perbedaan mendasarnya. Silahkan teman-teman. Aku mau nyoba, Kak. Siap. Monggo. Salah nggak apa-apa ya? Oh, nggak apa-apa. Kalau saya sih nggak apa-apa. Kalau yang lain nggak tahu. Gaplek nggak tahu nah hukumannya apa. Maria mungkin bisa kenalan singkat dikit, angkatan berapa gitu, dari jurusan apa? Oke, baik. Terima kasih. Selamat malam kakak-kakak dan teman-teman. Perkenalkan, saya Maria Natalia, biasa dipanggil Lia. Saya dari TSD Angkatan 20, dari Prodi PGSD. Oke. Mari silahkan. Panggilannya Maria ya tadi ya? Lia ya? Lia Kak. Oke Lia, silahkan Lia. Oke. Kalau menurut saya, itu perbedaan antara acting dalam kehidupan nyata sama acting di panggung. Itu perbedaan mendasarnya sebenarnya kalau menurut saya itu lebih ke, kalau di panggung itu kan pasti ada skripnya ya Kak ya, ada kayak catatan gitu loh. Jadi kita bisa memperagakan ataupun mengaktingkan atau mempraktekkan dari skrip yang udah tersedia gitu. Kemudian kalau di kehidupan nyata misalkan nih yang tadi Kakak bilang kalau sikap kita kepada orang tua, sikap kita kepada teman, ataupun sikap kita ke yang lain itu kan pasti berbeda-beda. Karena emang itu udah kayak jatuhnya ke apa ya? Emang udah harusnya kayak gitu. Cuma kalau yang di panggung yang tadi aku bilang itu lebih ke skripnya, gitu Kak. Terima kasih. Oke, terima kasih Lia. Dicelok kakak lek tumben.
nomeneh. Ade. Oke, silahkan. Ora aku takon iki ro udut lah ya oleh to. Oleh. Apa-apa, yang penting kebule ra tekan dindi. Yang Oke, penting sama. asapnya Santai, Mas. Iya, boleh. Oke, itu lontaran dari Lia tadi bahwa keaktoran di panggung dengan keaktoran dalam kehidupan sehari-hari punya perbedaan karena di atas panggung kita punya teks, kita punya skrip, sementara di luar panggung itu adalah sebuah laku keseharian yang itu menjadi kebiasaan. Dan di situ mungkin keterlibatan kita dalam berakting itu lebih banyak yang kita sadari ketika terjadi di panggung. Ya, itu memang hal yang sama persis yang aku pikirkan. Jadi keaktoran yang di panggung itu keaktoran yang scripted, yang terencana, yang dia itu punya panduan, bisa berupa naskah drama, bisa berupa urutan-urutan kejadian, dan keaktoran dalam kehidupan sehari-hari itu keaktoran yang ya bisa dibilang itu sangat sangat organik ya. Kita sebagai anak kecil, kemudian kita tumbuh menjadi remaja, menjadi dewasa. Nah, kemampuan acting kita dalam tanda kutip acting sehari-hari kita itu juga berkembang sesuai dengan perkembangan diri kita. Tapi kemudian ketika kita di panggung, umur kita 40 tahun misalnya, dan kita harus memerankan remaja berusia 15 tahun. Ada semacam flashback yang terjadi, kita harus mengingat-ingat kembali masa-masa seperti itu kayak gimana sih. Kalau tidak ingat ya kemudian kita harus ngobservasi kebutuhannya apa dari saya sebagai aktor untuk memerankan orang 15 tahun ini, yang kemudian membawa kita kepada pemahaman tentang tokoh dalam panggung teater. Secara umum kita tahu bahwa tokoh itu dibagi menjadi tiga bagian, atau ada 3 hal yang membentuk sebuah tokoh, yaitu 3 dimensi, dimensi fisiologis, dimensi sosiologis, dan dimensi psikologis. Fisiologis itu yang tampak di permukaan gitu ya. Tampilan fisiknya kayak gimana, jenis kelaminnya laki-laki, perempuan, atau non-gender gitu. Kemudian tampilan lainnya apa, fisiologis, dia tua, dia muda, kemudian dandanannya seperti apa. Nah, itu yang tampak secara fisiknya. Kemudian ada dimensi sosiologis yang terkait dengan culture, latar belakang budayanya dia. Baik itu sejarahnya, maksudnya background tokoh ini, background keluarganya kayak gimana, background lingkungannya kayak gimana, background ekonominya seperti apa. Itu latar belakang sosiologis. Satunya lagi latar belakang psikologis, itu adalah kondisi mental si tokoh. Nah, ketika kita berakting di panggung, tentu saja kita perlu mempertimbangkan hal-hal seperti itu. Karena kita perlu yang namanya itu membedah tokoh untuk bisa menjadi tokoh itu. Wah, ini ada komentar ini cukup keras nih. Langsung memecah konsentrasi. Ya, kurang lebih seperti itu teman-teman. Jadi hari ini kita sekedar merefresh dulu sih, bagaimana awalnya kita menyadari bahwa kita di atas panggung ketika berakting, untuk menjadi seorang tokoh kita perlu mempertimbangkan 3 hal tersebut. Of course ini bukan suatu hal yang sangat bukan hal yang sangat definitif bahwa pendekatan kita terhadap seorang tokoh di panggung atau seorang tokoh di naskah itu harus melewati 3 hal itu. Ya, ini mungkin berlaku untuk keaktoran yang realis mungkin. Ketika kita harus banyak mengobservasi, kita harus mencari banyak referensi tentang seorang tokoh. Untuk tokoh-tokoh yang dari genre teater lain seperti abstrak kayak gitu, mungkin ada satu bagian yang itu benar-benar penggaliannya itu lebih dalam daripada bagian yang lain. Misalnya kita main dramanya Beckett misalnya, Rajanya Teater Absurd. Di situ mungkin kita banyak menggali sisi psikologis dari si tokoh itu.
atau mungkin sisi sosiologisnya, karena di situ memang banyak pesan-pesan yang filosofis, yang politis, yang mungkin tokoh yang real, tokoh yang nyata itu mungkin nggak nyampe untuk menyampaikan itu, untuk menyampaikan idenya itu harus dicari sosok yang benar-benar beda dari tokoh yang ada di kehidupan sehari-hari. Nah itu sih, untuk kegiatannya setelah pemaparan ini nanti kita akan mencoba bercerita, kita akan mencoba menceritakan seorang tokoh, dan nanti teman-teman akan saya minta untuk mencoba membedah tokoh itu. Saya akan nampilin foto nanti, saya akan tampilkan foto-foto, dan silahkan teman-teman mencoba untuk membuat cerita, dan ceritanya itu ada perimeternya ya, ada kriterianya, yaitu teman-teman ceritakan dia, deskripsikan dia secara psikologis seperti apa tokoh ini kira-kira, sosiologisnya seperti apa latar belakang budayanya, dan kemudian apa yang tampak dari tokoh itu secara fisik, secara luar, dan coba teman-teman kaitkan. Nah itu untuk Mbak Timekeeper, untuk waktu saya presentasi yang babak 1 ini apakah masih ada? Kalau masih ada, untuk waktunya teman-teman sharing dulu aja. Kesel lelek, aku udah tak maskeran ya ngopo aku. Ya-yaan ya. Aku nganggo biar ora masker ngono kuwi. Masih ada 20 menit ya untuk sharing dan diskusi. Oh, masih ada 20 menit? Ya. Wah, masih lama. Oke, nggak apa-apa. Waktunya kita sharing di sini. Kebetulan di sini banyak senior-senior saya yang sudah tampak lebih tua dari saya. Aku kan ngomong kayak gue lupa. Siapa sih liane? Tak kira ini boncel ya maksudnya mau gimana? Tampil muda. Wani tampil mulet. Boncalis. Tampil muda terus. Apa urin kelinci mau? Biras. Ya itu. Biras. Ya. Oke teman-teman, kalau ada yang mau bertanya atau mungkin mau sharing tentang keaktoran di atas panggung ini, tokoh, bagaimana kita melihat atau mengobservasi seorang tokoh di atas panggung dan bagaimana kita mencoba untuk membedah tokoh. Terutama bagi teman-teman yang sudah mencoba merasakan dan punya pengalaman jam terbang acting di atas panggung. Dan yang jawab tidak harus saya, of course. Karena di sini juga ada teman-teman yang lain yang saya pikir ready di sini. Nah, sudut ke wis mikir berarti. Abot misalnya. Silahkan teman-teman, kalau ada yang mau tanya atau mau berbagi atau nggak setuju dari uraian saya, nggak apa-apa, ini santai ya. Latihan, ini latihan ini ya. Gimana? Mas, aku mau tanya Mas. Oke, silahkan Mas Lauren. Nah, kemarin tuh aku tuh mendapat sebuah lontaran. Ngobrol-ngobrol sih, karena ngobrol-ngobrol. Sebenarnya itu aktor tuh siapa? Salah. Ketika aktor itu diminta menjadi tokoh, berarti si aktor harus menjadi orang lain yang di atas panggung. Pada yang main ya kan dirinya sendiri. Misal Ciu, Gaplek, yang hadir tuh Ciu atau Gaplek yang membawakan tokoh. Nah, itu tuh sebenarnya bisa disebut berarti Ciu menjadi orang lain, Gaplek menjadi orang lain, atau tidak? Oke, begitu Mas Dion, Mas Laurensius Dion. Terima kasih. Sebelum saya menanggapi, mungkin ada yang tertarik untuk menanggapi lebih dulu. Di sini pertanyaannya tadi, apakah bisa kita melihat bahwa
tokoh di atas panggung itu adalah aktor itu sendiri? Atau mungkin pertanyaannya lebih ke bagaimana caranya ya tadi Mas ya? Tapi sebenarnya masih ada lanjutannya sih. Oh iya. Dilanjut ke CV-nya. Dia Model- potong itu ya Ki. Modelnya pertanyaan Isai ternyata. Dilanjutkan dulu no. coba. Lanjutannya gimana? Jadi Gol-goli ini Ki. jadi tadi kan menurut presentasi gitu loh, dan juga aku mengalami sih. Oke. Ketika seorang aktor itu mendapatkan sebuah tantangan untuk menjadi tokoh dalam naskah, itu aktor harus mampu untuk mengobservasi dulu, dilihat psikologisnya, ekonominya, bahkan dia kebiasaannya ngapa toh, bahkan fisiknya tuh gimana toh, cacat, sehat, atau biasa gedek gitu kan, nggak tahu kita. Nah lalu karena kita mengobservasi itu, otomatis apa ya, tubuh kita tuh harus ngerespon gimana ya di atas panggung. Nah lalu sebenarnya toh nek menurut tanggapan nih kakak-kakak, teman-teman, adik-adik atau siapapun yang ada di sini ngobrol, bisa nggak toh disebut ketika aktor memainkan sebuah tokoh di atas panggung, dia orang lain? Oke, ya sudah cukup jelas ya. Apakah ketika aktor berperan di atas panggung, Memainkan dia itu tokoh? sudah, ya dia memainkan tokoh, apakah dia itu sudah menjadi orang lain atau gimana gitu ya? Oke, kita coba lihat dari perspektif mana dulu ini. Apakah kita perspektifnya sebagai penonton begitu? Kalau kita melihatnya sebagai penonton, ini agak sedikit tricky sih, karena gini, pengalaman kita ketika menonton pertunjukan dan aktor itu adalah orang yang kita kenal baik, otomatis pikiran kita akan melihat bahwa ini temanku yang berperan dan bagaimana dia berperan. Dia butuh waktu untuk bisa menerima bahwa yang di atas panggung itu bukan temannya, bisa jadi seperti itu. Lepas dari apakah dia itu aktingnya mumpuni atau enggak, tapi kalau ini aku pribadi ya, pengalamanku pribadi, melihat orang akting di panggung, ketika itu temanku, aku butuh waktu untuk bisa melihat tokoh yang dia perankan. Tapi ketika itu adalah aktor yang aku tidak kenal secara personal, sejak awal aku langsung melihat dia, aktor itu adalah tokoh yang bermain di atas panggung. Dan mungkin ketika pertunjukan itu selesai, image dari orang di atas panggung itu adalah tokoh yang dia mainkan. Bisa jadi seperti itu, karena kita pribadi tidak kenal secara personal dengan dia. Ya, itu tanggapanku sih, seperti itu. Mungkin teman-teman ada yang mau menanggapi? Mungkin tak tanggapi Pak D. Siap. Orang nggak begitu menyimpang dengan yang dibilang Pak D. Kalau dari pribadi, dari aku sih pandanganku gini, aktor itu adalah cara untuk orang di luar panggung yang penonton itu untuk menyebut karakter-karakter tokoh-tokoh yang bermain di panggung sih menurutku. Lepas itu kita kenal dengan tokoh tersebut aslinya, misalnya katakanlah Boncel sedang acting di panggung jadi Bandung gitu, apakah aku kenal Boncel secara personal atau tidak, atau mungkin Bandung ini diperankan orang yang tidak aku kenal. Nah, aku akan menyebut orang yang ada di atas panggung dan bermain itu aktor. Tapi kalau dari sisi tadi kita yang bermain, apakah aku menyebut aku itu adalah Gaplek yang bermain atau aku menyebut Boncel yang bermain? Aku akan bilang gini, pentas itu akan sukses ketika sudah tidak ada lagi Gaplek, sudah tidak ada lagi Boncel, Laurentius Dion gitu. Jadi yang ada di atas panggung untuk kita yang berperan itu sudah
bukan lagi aktor, kita ya menjadi realita kita, karena panggung itu menjadi realita kita. Sudah tidak ada lagi unsurnya gaplek, ya mungkin ada memang kebetulan karakter tersebut ada kemiripan karakter dengan gaplek mungkin, tetapi untuk kita yang di atas panggung, kita tidak memahami itu sebagai aku sebagai orang yang bermain kok. Aku adalah sebagai orang yang melakukan keseharianku ya seperti ini. Kalau misalnya aku sebagai seorang tokoh sopo misalnya, aku misalnya di sini berperan jadi Pak Ade Agaton gitu, maka ketika di atas panggung ya wes aku adalah Pak Ade Agaton. Aku bukan lagi aktor yang memerankan Pak Ade Agaton, tapi aku adalah Pak Ade Agaton. Kurang lebih gitu sih menurutku. Mungkin ada tambahan yang lain. Oke, terima kasih. Terima kasih Mas Gaplek, Mas Ega atas tanggapannya. Yang lain bisa sharing juga. Teman-teman angkatan 2018, 19, 20, nggak apa-apa. Atau mungkin ada yang mau tanya atau bingung mungkin kalau misalnya ada yang perlu diperjelas lagi. Silahkan. Kak D mau tanya. Oke, silahkan. Tadi kan disebutkan kalau dalam dimensi aktor itu ada 3 ya. Fisiologis, psikologis, sosiologis. Nah, misalkan kita dikasih naskah ini untuk dimensi fisiologisnya pasti udah kelihatan kan ya. Sementara untuk psikologis dan sosiologisnya tuh gimana ya kira-kira untuk mengidentifikasi dimensi itu? Gitu Pak D. Oke, terima kasih. Ya, ini saya dulu yang nanggapi, nanti yang lain boleh ikut nyambung. Jadi, ketika kita menentukan bagaimana tokoh itu disusun atau dibentuk, otomatis kita perlu melihat naskahnya dulu secara utuh. Jadi naskah teks itu dia itu hidup karena ada tokoh-tokohnya. Tokoh-tokoh itu berinteraksi menimbulkan peristiwa. Nah, peristiwa itu ada terjadi secara berurutan, kita sebut itu dengan plot. Posisi karakter ini sekarang di mana? Jadi ketika kita melihat karakter ini deskripsi fisiknya seperti apa, kemudian kita mencoba untuk melihat dimensi psikologis dan dimensi sosiologisnya, kita juga perlu melihat perubahan apa yang terjadi pada tokoh itu sepanjang naskah itu berlangsung, sepanjang cerita itu berjalan. Jadi misalnya kita melihat tokoh ini adalah orang berada, ya gampangnya gini lah, kita ambil contoh kita wong senengane do cerita nabi-nabi iki, misalnya kita contohkan Nabi Ayub misalnya, yang itu benar-benar jomplang. Jadi Ayub itu, atau di Muslim sama di Islam sama di Kristiani ada ya Nabi Ayub ya, itu dia adalah orang kaya yang taat kepada Allah gitu kan, hidupnya itu bergelimang harta, pokoknya sukses lah. Tiba-tiba dia diberikan cobaan, dia itu menjadi sakit parah, kemudian hartanya ludes untuk berobat, anak-anaknya, istrinya mati, intinya dia jatuh miskin sama sekali. Tokoh Ayub ini mengalami perubahan psikologis ketika dia merasa bahwa hidupnya yang selama ini itu soleh gitu kan, yang dia itu berbakti kepada Tuhannya, kenapa dia diberi cobaan seperti ini, pasti ada goncangan yang terjadi. Nah, kita bisa melihat itu sebagai sebuah dimensi psikologis dari si tokoh. Dimensi sosiologisnya kita bisa melihat kondisi Ayub yang masih kaya raya dan kondisi Ayub yang sudah jatuh miskin dan jatuh sakit, itu seperti apa. Dan bagaimana itu berpengaruh dalam dimensi-dimensi yang lain. Ayub yang dia itu kaya, tentu tampilan fisiknya berbeda dengan Ayub yang sudah melarat dan miskin. Tentu saja dia misalnya tampak lebih tua, rambutnya menipis dan lain sebagainya, tubuhnya yang dulu agak gemuk sekarang jadi tinggal tulang belulang. Seperti itu. Dan kondisi psikologisnya pasti juga berbeda. Nah, sekarang teman-teman ada yang mau memberikan tanggapan lain? Secara tertulis nggak apa-apa teman-teman, kalau misalnya sinyalnya lagi jelek atau gimana.
Mungkin aku bisa sedikit Siap, masuk. Oke. Nek aku menjawab dari selama ini aku masih mengamati beberapa pertunjukan, kemudian beberapa sekarang kan zamannya apa kayak semua jadi virtual gitu ya. Di sini aku tidak bukan membahas itu tapi membahas gimana aktor itu beraksi ya, katakanlah gitu. Di sini aku bisa bukan memberikan tapi kayak dari hasil observasiku pribadi gimana seorang aktor itu butuh proses juga selain tekstual, yang dari tadi dibahas adalah tekstual. Nah sekarang kalau aku melihat dari pertanyaannya itu bagaimana kita tadi apa soal observasi itu ya, gimana sampai observasi fisiologis, psikologis, sosiologis, bagaimana kita bisa mendapat itu. Kita bisa mulai dari hal-hal simpel, misalnya kalau di sini aku sebagai Dionysius Bimana atau Ciu, aku suka warna biru. Nah, birunya biru seperti apa? Biru aquamarine. Tapi dalam teks aku harus, misalkan aku dapat tokoh untuk memerankan seorang gay misalnya. Di sini aku bisa mengubah hal kecil itu, misal kayak dari warna kesukaan sendiri, dari biru aku harus mencintai warna-warna yang sensual mungkin. Katakanlah begitu, misal kayak warna sensual kayak apa ya, nah, aku mengganti dengan yang umum apa, pink lah misalnya, pink, atau bahkan sampai celana dalam kupung pink sama dalam kupung pink gitu loh, nah, misalkan seperti itu atau apa. Nah, dari situ kemudian aku mengobservasi dari hal-hal simpel seperti itu, misal warna kamarku jadi apa, misalkan aku suka warna pink, kemudian aku dalam teks itu suka katakanlah bercinta di kasur yang harus ada spray pinknya misalkan. Kurang lebih seperti itu sih. Aku mungkin menjawab atau tidak aku kurang tahu, tapi ini kayak hasil observasi aja yang aku sharingkan. Oke, terima kasih Mas. Malam Setu jo ngene iki hawane ya. Hawane sensual ya. Oh alah le. Aman. Siap. Ya kurang lebih bisa jadi seperti itu. Observasi yang dilakukan juga berarti kita menenggelamkan diri ya dalam kebiasaan tokoh itu. Ya. Untuk bisa lebih memahami 3 dimensi ini. Psikologisnya itu nanti terkait dengan sosiologisnya seperti apa, dan nanti tampak di luar secara fisik akan seperti apa. Dan ada lagi teman-teman yang mau menanggapi? Pak De, aku izin bertanya. Oke, silahkan. Tadi kan untuk menjadi aktor itu ada 3 dimensi, ada fisiologis, sosiologis, sama satu lagi psikologis gitu Pak. Itu kan Pak De. Nah, iya. Terus tadi sebagai contoh itu menyebutkan cerita Nabi Ayub. Nah, tadi itu Pak De memberikan contoh di mana yang sosiologis itu contohnya misalkan kayak kondisi kehidupan dari dari yang kaya menjadi miskin untuk sekarang gitu. Nah, terus sebagai contoh selanjutnya itu penampilannya itu menjadi lebih tua, terus penampilannya menjadi lebih lesu gitu. Nah, terus pertanyaan aku, apakah dari contoh-contoh yang aku sebutkan tadi, yang tadi juga Pak disebutkan, di mana yang penampilan jadi terlihat lebih tua, itu juga apakah bisa dikatakan sebagai dimensi dari kayak psikologis gitu, dari yang terlihat gitu Pak? Terima kasih. Oke, terima kasih. Jadi kurang lebih seperti ini. Yang tampak di luar, dimensi fisiologis itu mewakili 2 dimensi yang tidak bisa kita lihat secara langsung. Harus ada representasinya. Harus diwakili oleh sesuatu. Jadi ketika kita bicara tentang dimensi kultural atau sosiologis dari seorang tokoh, itu bagaimana bisa tampak dari penampilan luar tokoh itu. Tokoh Nabi Ayub yang kaya itu mungkin bisa ditampilkan dengan dia memakai pakaian yang warna ningrat, itu biasanya warna ungu misalnya, dengan jubah yang dia itu
yes melang-meling gitulah, banyak hiasannya. Ya kayak gitulah kira-kira tampilan orang kaya. Nah, kemudian ketika dia jatuh miskin, kondisi psikologisnya terpuruk, secara ekonomi dia sudah tidak mampu, pasti akan ada perubahan di penampilan fisiknya. Secara psikologis mungkin bisa tampak dari ekspresi wajahnya yang tertekuk ke bawah setiap saat. Beda dengan ketika dia itu masih kaya, yang wajahnya selalu terangkat ke atas ekspresinya, mukanya. Banyak senyum, tertawa. Ketika dia sudah jatuh miskin, dia akan lebih mudah untuk putus asa, merengut, dan lain sebagainya. Kemudian dari latar belakang ekonominya, pasti dia sudah tidak lagi memakai baju-baju yang meriah, tidak lagi memakai baju-baju mahal, aksesoris-aksesoris yang mahal. Jadi apa yang tampak di luar itu mewakili apa yang tidak bisa kita lihat secara langsung, which are psychological and sociological dimension itu tadi dari si tokoh. Teman-teman ada yang mau nambahi? Silahkan. Tolong cangkemnya dijaga ya Mas. Ini maksudnya aku mau sama gitu. Arling guys. Ya silakan teman-teman kalau ada yang mau memberikan tanggapan. Lia gimana untuk pertanyaanmu tadi? Apakah masih ada yang mengganjal? Udah cukup Pak De, terima kasih. Oke, sama-sama. Ya silakan teman-teman kalau ada lagi yang mau bertanya atau mau sharing. Waktu kita masih berapa? Udah lewat, sorry udah lewat 4 menit. Sudah lewat 5 menit, oke. Nah, jadi kita mencoba stay pada timeline-nya dulu, karena ini sekarang kita masuk sesi untuk praktek. Nah, prakteknya seperti ini teman-teman. Saya akan mencoba untuk membagikan satu foto. Nah, nanti silahkan teman-teman mencoba untuk membedah. Ini bukan foto yang di panggung ya, ini foto biasa gitu kan. Foto biasa, nanti coba kita akan bedah. Dari foto ini kita bisa melihat tokoh ini sebagai tokoh yang seperti apa. Teman-teman kalau mau ngasih nama nggak apa-apa untuk tokoh ini. Ya, saya akan ngasih contoh dulu ya teman-teman ya. Nanti setelah ini gantian teman-teman yang mencoba untuk membedah tokoh ini dari dimensi fisiologisnya. Itu dia mewakili dimensi psikologis yang seperti apa dan dimensi sosiologis yang seperti apa. Nah, sebagai aktor kita perlu sekali untuk bisa membedah tokoh. Ya, yang kita bicarakan saat ini adalah bagaimana kita memahami tokoh dan bagaimana kita mencoba untuk membedah tokoh dengan tujuan agar kita bisa lebih mendalami si tokoh ini, agar tokoh ini bisa gampang kita rasuki. Kita merasuki tokoh atau kita kerasukan tokoh ya, either way sama saja menurutku. Oke, silahkan gambarnya mana untuk contoh. Pertanyaanku dan usulanku aja gak dijawab, yo sedih. Usul apa iki mau? Akono Yuan. Oh, badalai. Orang ono to. Penting banget ra iki. Atau aku. Oh, jigel. Oke, teman-teman. Jelas gambarnya ya? Kalau tidak jelas silahkan teman game aja ya, berarti cukup jelas. Ya, ini adalah seorang tokoh. Ini adalah tokoh orang tua. Dari tampilan fisiknya kita melihat bahwa dia ini rambutnya acak-acakan, sudah beruban, berjenggot tebal, berkumis tebal, dengan kerut-kerut wajah yang sangat prominent, yang sangat jelas. Matanya itu menatap tajam ke arah kita. Ya, tokoh orang tua ini, dia ini memiliki nyali yang sangat besar walaupun di usia tua. Dan dia tidak menyerah kepada nasib yang saat ini sedang
alaminya. Dia baru saja jatuh ke dalam sebuah kesialan. Dia sudah lama jatuh dalam sebuah kesialan. Mungkin itu terjadi 20 atau 30 tahun yang lalu dan sampai sekarang dia masih menanggung itu. Tapi dia tidak mau menyerah pada keadaan begitu saja. Dia profesinya adalah seorang pengangguran, hobo, orang homeless. Dan dia dulunya adalah veteran perang. Karena dia Kaukasian, berkulit putih, maka bolehlah saya sebut dia veteran perang Vietnam dari tahun 60 atau 70-an. Karena dia itu terbiasa dengan kehidupan militer yang segala sesuatunya tercukupi, dia hanya butuh memanggul senjata dan berperang, dan dia itu mematuhi aturan, mematuhi perintah. Maka ketika dia sudah selesai, sudah bebas tugas, kembali ke masyarakat, ke society, dia tidak tahu harus berbuat apa. Karena kehidupannya dia terbiasa mengikuti aturan. Tapi di masyarakat pun dia juga tidak bisa begitu saja langsung masuk terjun ke masyarakat, kembali ke kehidupan normalnya, karena dia mengalami PTSD, Post Traumatic Stress Disorder, dari pengalamannya di medan tempur. Nah, ini contohnya teman-teman. Contoh ketika kita membedah sebuah tokoh. Itu yang biasa aku lakukan, itu seperti itu. Nah, silahkan teman-teman untuk mencoba, atau mungkin teman-teman ada pendekatan lain dalam mendeskripsikan tokoh ini. Bisa dengan cara aku tadi, atau teman-teman bisa pakai cara yang lain untuk mendeskripsikan tokoh ini. Membuat tokoh ini punya kehidupan. Teman-teman silahkan cerita. Oke, next slide. Next foto. Silahkan. Ya. Oke, waktu kita masih cukup panjang. Silahkan teman-teman yang terpikirkan sesuatu tentang tokoh ini mulai bercerita. Cukup jelas ya gambarnya ya? Ayo silahkan. Yang terlintas di pikiranku konservatif. Oke, konservatif. Dimensi sosiologisnya konservatif. Oke. Ada penjabaran lebih lanjut? Lebih kayak ya apa ya, si anak ini banyak kayak belajar untuk apa ya, ini kan tampilannya dari fisiknya sendiri kayak seorang biksu Shaolin gitu ya, katakanlah Ya, oke. banyak belajar gitu kan. Oke. Artinya dia di sini masih katakanlah dipingit, itu belum mengenal dunia realita yang sebenarnya. Oke, Nah, dimensi belajar agama, kemudian saking kuatnya agama itu, dia mungkin akan cenderung ya, aku membaca kecenderungannya ya konservatif terhadap agama itu. Nah, yang lain, entah dia yang di situ diajarkan apa, aku kurang mengerti. Tergantung perkembangan psikologisnya nanti. Itu nih yang tak pandang. Oke, mungkin bisa dielaborasi dari fisiknya, Bung? Tampilan fisiknya? Fisiknya sekitar, dia masih anak-anak, umur kisarannya 12 sampai 14 tahun. Ya, masih kecil, mungkin belum memiliki otot-otot gitulah ya. Kalau dewasa kan baru kelihatan. Nah, masih remaja yang ya usia berkembang.
masih kecil lah ya, masih sering main-main gitu lah ya, anak kecil. Ya itulah, fisik seperti itu deh yang aku lihat. Oke. Sipit gitu kan, rada cilik ya gambar Oh iya. ya, orang Chinese gitu lah ya. Bisa di zoom, bisa dibantu nge-zoom enggak sekarang? Atau Karena aku pakai HP aja tuh. Oh ya, dicedake web. Udah. Zoom manual guys, zoom moto nah ngono kuwi. Aku ngeribat ya. Ya iya. Tidak merepotkan. Nah kuwi. Kok nom-nomane Dion ngene iki gitu Masa kecil nih. Oke, terima kasih Mas Yu. Lanjut, silahkan ke foto berikutnya. Nah, oke. Foto antik ini, teman-teman. Dijual di Mirota Batik. Ya nggak tahu deh. Oke. Teman-teman masih bisa melihat gambarnya, ekspresinya? Masih cukup jelas? Masih. Oke. Ya, silakan teman-teman mencoba. Coba dijelaskan. Seperti tadi. Fisiknya, tampilan fisiknya deskripsikan dan bagaimana penampilan fisiknya itu merepresentasikan dimensi sosiologis dan dimensi psikologisnya. Bebas saja ini, jadi tidak perlu teman-teman tersugesti dengan apa yang ada di foto. Teman-teman bisa cerita banyak hal. Silakan. Deska mungkin, kami udah tutut wae ngambil. Oh ya. Tekan kono tau sih. Oh tekan kono lah. Oh. Tekan kono. Nang bilik sebelah ya. Ya silakan. Ya yang aku dapat dari foto ini, dari segi pergerakan ya, beliau kemungkinan nggak kebanyakan gerak. Jadi kayak dari segi historis ya jelas nggak apa, istilahnya nggak banyak tingkah lah. Terus apa ki jenenge? Apa kuwi nek putri-putri keraton tuh istilahnya segala pergerakannya nggak terlalu lebar gitu, sempit lah istilahnya. Apa sih istilahnya kalau dalam tarian gitu? Apa ya? Maksudnya biasa sing sempitnya apa sih pergerakannya apa sing apanya ruang gitu? Ruang. Maksudnya ruangnya terlalu banyak. Terlalu banyak. Kamu tadi bilang soal dipingit gitu ya. Berarti memang dia gerak-geriknya dibatasi, pergaulannya dibatasi seperti itu. Ya. Kamu melihatnya seperti itu. Nah, dari tampilan fisik yang mana kamu melihatnya? Atau secara fisik itu tampak di mana? Kamu bisa mengambil kesimpulan seperti itu. Yang kamu rasakan diwakili oleh penampakan luarnya, penampakan fisiologisnya. Ya, yang apakah pasti itu istilahnya bukan dari kasta yang rendah gitu. Yang artinya hampir segala hal yang aku sebut beliau memperhitungkan apa yang dipikirkan orang lain. Jadi ya jelas nggak banyak berbicara, nggak banyak ulah kayak tadi sih.
tidak banyak berpikir untuk dirinya sendiri gitu ya, karena dia hanya menjalankan apa yang Ya, diperintahkan. malah sebaliknya gitu. sih Nek, aku. Oh, malah sebaliknya. Oke. Jadi kayak ingin menampilkan aura aristokrat gitu. Oke, kita dapat latar belakang sosialnya, dia adalah orang aristokrat, wanita aristokrat, yang dia itu berada dalam lingkungan yang terbatas, karena dia itu memiliki kasta yang cukup tinggi. Dan dimensi psikologisnya tadi, apa Bung yang dominan dari tampilan fisiknya? Apa tadi? Dimensi psikologisnya tokoh ini? Oh, Yang dominan tadi apa itu? waduh lali ya. Apa sama? Tidak banyak tingkah, so? Banyak tingkah? Tidak banyak tingkah, so? Tidak banyak tingkah, oke. Tidak banyak tingkah berarti kalem ya. Kalem. Orangnya kalem, menjaga wibawa karena dia dari kalangan bangsawan. Oke, terima kasih Mas Deska. Silahkan dilanjut ke foto selanjutnya. Oke, ini saya nganggo kacamata ya. Aja sing buri-buri. Saya dibedah. Oke, ciliane sapa nek iki? Ciliane Sekar lah ya. Ya, silahkan mungkin teman-teman ada yang mau mencoba untuk membedah tokoh ini yang pakai kacamata. Nah, di sini ada beberapa tokoh, beberapa karakter lain. Maybe this tells you something. Mungkin ini memberitahu Anda sesuatu yang lain gitu. Silahkan. Bagaimana teman-teman membedah tokoh ini dilihat dari dimensi fisiologis, dari fisiknya, dari penampakan luarnya. Penampakan luarnya mencerminkan dimensi fisiologis yang seperti apa dan dimensi psikologis yang seperti apa. Silahkan teman-teman mencoba. Atau mungkin ada teman-teman yang masih bingung ini janjane kon ngopo gitu enggak? Wow, lama sekali. Ya, coba ya. Oke, silahkan. Mas Gaplek. Aku seneng tebak-tebakan ini. Oke. Oke, silahkan Mas. Kalau lihat kalau lihat foto ini si anak ini yang kacamata pink berarti ya yang diidentifikasi ya kan? Iya, betul. Iya. Aku lihat mungkin dia itu ketua kelas itu di situ, Pak. Oke. Ketua kelas. Kemudian latar belakang keluarganya dia orang yang cukup punya, dia orang yang mampu. Itu kenapa kok aku mikir itu mampu dari yang secara fisiologisnya dia terawat, kemudian aksesoris yang dipakai itu bukan aksesoris yang sederhana. Oke. Kacamatanya itu kacamata yang bukan yang sederhana, dia memilih warna di situ ya kan, berarti kan dia punya opsi. Terus kemudian dari antingnya itu juga bukan anting yang bentuk sederhana. Jadi dari latar belakang keluarganya dia orang yang cukup mampu. Kemudian kenapa aku bilang ketua kelas, atau mungkin dia orang yang cukup berprestasi di atas rata-rata sama teman-teman kelasnya. Kenapa gitu? Aku dari sisi sosialnya, dari foto anak yang pakai kacamata pink dan teman-temannya itu ada jarak sih kelihatannya.
Oke. Enggak terlalu dekat. Mungkin anak ini sedang menunjukkan sesuatu yang dia buat atau sedang mempresentasikan tugasnya atau apa gitu ke orang lain gitu. Nah, dan teman-temannya itu di situ kayak oh iya itu sih, dan dia mungkin bukan tipikal kayak kalau sorry ya nek fisiknya kayak apa yang bullyable yang kayak bullyable apa Bukan orang yang gampang dirundung gitu. gitu. Atau Terus orang yang gampang dibully ya. bukan karena nek dulu kan dengan stereotip kacamata dan ini kan ada stereotip culun kayak dulu ada film Oputot sama dia ya krik aku lali Betty Lavea. Wah, aku kan nonton sibuk aku pas zaman lawas banget itu zamannya Yuane sih nom soalnya filmnya. Jadi memang biasanya kuwi terus kalau ini enggak, kalau Betty Lavea itu kan karena dia adalah orang kacamata terus dilihatkan sebagai orang yang culun yang selalu dirundung sama kiri kanannya. Kalau ini enggak, justru teman-temannya melihatnya dia yang muncul ada segan ke anak yang kacamata pink ini sih, entah segan entah dia kagum gitu. Itu kan dari sisi psikologisnya dia, aku lihat dia anak yang cukup pede, dia dengan apa yang dia punya, entah yang membuat dia pede itu entah latar belakang keluarganya yang cukup mampu, entah karena prestasinya dia gitu kan. Tuh, nampaknya dari mana fisiologisnya kok aku bilang dia tidak dirundung, kemudian dia cukup pede, matanya itu nggak memandang ke bawah sih di pose ini. Biasanya orang yang dirundung, teman-temannya rundung itu kan yang lainnya ketawa-ketawa, dia akan nunduk matanya apa ini enggak, matanya mukanya lebih ke atas, terus matanya mukanya tegak, matanya ke atas. Itu menurutku itu lebih ke PD-nya anak ini. Oke. Ngarang cerita apa sih? Ngarang karakter ini. Siap Mas. Oke, terima kasih Saudara Gaplek. Kita bisa lanjut mungkin ke foto selanjutnya. Nah, tadi ada foto biksu anyaran, biksu kecil. Sekarang ini sudah biksu veteran, biksu tua. Nak Yuan toh ini. Oke, teman-teman silahkan mendeskripsikan tokoh ini secara fisiologis seperti apa dan itu merepresentasikan apa dimensi sosiologis dan psikologisnya. Teman-teman boleh pakai referensi foto yang sebelumnya, biksu yang masih kecil tadi, untuk mendeskripsikan ini. Kalau teman-teman masih ingat fotonya kayak gimana. Bisa berlanjut ceritanya dari yang sekarang. Atau teman-teman mau bikin cerita baru. Aku pamit sih ono gawean. Oke, Lek. Hati-hati. Sukses, sehat-sehat. Matur nuwun sudah mampir. Oke, silahkan teman-teman. Ya, yang baru-baru silahkan bersuara. Ada yang baru-baru, yang muda-muda. Nah iya, kaya awake dhewe wis nganu ya. NOS ya gini iki. Aku Old stock wae. iki. Satu anyaran ya. New old stock. Ya teman-teman, monggo. Angkatan muda. Oke, silahkan Yuan. Silahkan Yuan presentasi daripada ngetik. Ayo Yu. Ngomong ayo.
Oke. Belum ada ya kalau gitu. Nah, coba lanjut ke gambar yang lain. Kalau mungkin ini terlalu susah. Oke. Hampir sama seperti tadi. Cuma ini lebih beda. Teman-teman bisa lihat gambarnya? Bisa, Kak. Wah, tampaknya belum ini ya. Belum ada teman-teman yang mau mencoba lagi. Oke, mungkin ya semoga bisa memberikan tanggapan. Mungkin Rahma mungkin mau mencoba. Kalau menurut aku, dia orang yang berprinsip ya kalau kulihat dari matanya dia. Oke. Dia berprinsip, terus wanita Jawa, tapi dia seperti, kalau menurutku dia ada semacam dikekang dan tidak bebas gitu loh untuk memenuhi prinsipnya itu. Kalau kulihat dari matanya, dia juga yang percaya diri dengan prinsipnya yang telah dia pilih. Tapi sepertinya di lingkungan dia itu tidak ada yang mendukung dia. Kalau menurutku. Terus kalau banyak disalahpahami gitu ya? Iya. Kalau menurutku, aku boleh dapat sampai situ aja, Pak D. Oke, nggak apa-apa. Ya, waktu kita masih ada berapa menit ya sekali ya? Masih ada 5 menitan ya, kayaknya. Iya. Oke. Jadi karena waktunya sudah tinggal 5 menit, karena ini waktunya latihan, kita masih nyoba untuk 1 jam ya teman-teman ya. Nanti untuk latihan selanjutnya kita akan nyoba lagi dengan formula yang berbeda juga. 4 jam. Jadi 4 jam. Wah, ini kayak kuwi latihan apa karismatik kuwi 4 jam kuwi. Wah, ya disamakan loh. Online offline tidak berbeda. Wah, ngeri ya. Ini biar jam 4 tekan jam 12 begini. Rela. Oke, berarti melayu-melayu karo on cam terus ya, cekeli ngono. Wah iya. Ayo nek ora online, Bos. Mlebune kampunge dhewe-dhewe mlayone kuwi. Oke, teman-teman, jadi apa yang saya lakukan barusan, mengajak teman-teman untuk melihat foto dan kemudian mencoba menganalisa tokoh ini, dia memiliki dimensi yang seperti apa, fisiologisnya itu yang tampak seperti apa, dan bagaimana dimensi fisiologis itu merepresentasikan atau mewakili kondisi psikisnya, kondisi mental karakter itu, dan juga kondisi sosialnya. Nah, pengalaman teman-teman yang kemarin sempat ngicipi panggung jadi aktor, itu memang mereka punya image dulu teman-teman. Punya image dulu di kepala. Aku menginginkan karakter yang seperti ini. Karena ketika kita membaca teks, ya mungkin sangat jarang ya ada teks yang di situ memberikan sugesti dalam bentuk gambar, dalam bentuk visual karakternya seperti apa. Nah, di sini seorang aktor itu harus bisa menciptakan image tokoh itu dalam kepalanya, dan kemudian image itu diperkuat dengan referensi-referensi atau tambahan-tambahan observasi
yang dia lakukan sendiri, sehingga image-nya yang pertama kali itu muncul itu hanya sekedar sketsa lah, gampangannya seperti itu. Semakin kesini itu semakin jelas bentuknya. Dari sketsa kemudian menjadi 3D, tampak bulat utuh tokohnya pada akhirnya. Nah, di sini aku mencoba untuk memvisualkan apa yang terjadi di benak seorang aktor ketika dia itu berhadapan dengan sebuah teks. Dia itu berhadapan dengan tokoh yang mungkin di naskah itu deskripsinya itu hanya sedikit dari si penulis naskahnya. Misalnya Dionysius Bimana, 26 tahun, laki-laki, guru silat. Nah, biasanya cuma seperti itu kalau kita dapat di naskah. Selebihnya kita bedah sendiri, kita cari sendiri, kita coba bayangkan tokoh guru silat umur pertengahan 20-an itu seperti apa, kemudian bentukannya, wajahnya, tubuhnya kayak gimana. Nah, hal-hal yang seperti itu. Kemudian kita mencoba cari tahu sumber-sumber lain. Nah, itu dia, teman-teman. Oke, itu yang kita lakukan hari ini, sebatas itu dulu, karena ini juga sebuah percobaan kita. Latihan online itu idealnya seperti apa. Ketika kita latihan online keaktoran, itu latihan online-nya itu nanti modelnya kayak gimana. Kita mencoba satu model di sini. Jadi usulan dari teman-teman selanjutnya untuk latihan selanjutnya akan sangat berharga. Dan terima kasih banyak, terima kasih sekali bagi teman-teman angkatan lama, angkatan veteran TSD sudah mau bergabung di sini, karena melu latihan ki saya akeh wonge saya nyenengke ngono kita. Kalau biasanya kita latihan di panggung, ada yang memotivasi, ada yang ikut latihan, ada yang beliin wedang, ada yang meminjamkan korek, ada yang berbagi rokok dan lain sebagainya. Masih ngideromben. Ada sing ngideromben ngono kita. Ya, dinamika yang terjadi di panggung tentu saja tidak bisa kita hadirkan sepenuhnya di ranah virtual seperti ini. Jadi masukan dari teman-teman nanti untuk latihan virtual berikutnya seperti apa itu akan sangat membantu, dan syukur-syukur ke depannya ini kita bisa segera ketemu lagi di panggung, kita latihan lagi seperti biasa. Ya itu harapannya sih. Teman-teman yang masih kuliah juga kuliah lagi seperti biasa. Nganti lulus ra ngerti koncone sapa. Kuwi kancaku to mbiyen, sorry rupamu nang HP beda karo asline. Ya misalnya kayak ketemu gitu. pengen tulisan-tulisan tok Ketemu tulisan-tulisan tok, oleh. Gitu. Memeh latihan di pendopoku monggo. Wes. Oh, bangun. Nah, oke. Untuk sesi latihannya kita cukupkan, tapi ini Google mungkin sekarang mau ngasih itu dulu, closing dulu, atau ngasih pengumuman. Tadi suruh bikin apa tadi? Sekar, ini udah tadi teman-teman suruh ngisi apa? Oh lagi apa nih ya? Ya, terima kasih. Oh, golek terima kasih Tom Mauri. Oke teman-teman, terima kasih banyak udah berpartisipasi hari ini. Next kita bakal ada latihan lagi dan mungkin next gamesnya bakal lebih seru. Kemarin kita udah coba sih sebenarnya. Nah, oke, teman-teman bisa isi teman-teman bisa isi G-Form yang udah tersedia, udah aku share tadi bareng link Google Meet-nya untuk evaluasi. Terima kasih. Oke. Teman-teman bagi yang masih mau nongkrong di sini, nongkrong aja nggak apa-apa. Kalau ada yang perlu
mengerjakan hal-hal yang lain yang monggo. Ono gawean, Mbok? kangenan. Hah? Ono gawean. Ya ora sih, saya delete aku, saya bajigur ono telepon apa. Tak nampa telepon saya ya. Bajigur. Oh, ya ora apa-apa. Yang mana Nek kowe telepon? ngono kok sibuk kok nek kowe. Kowe kayak ngopo, Plek? Lah ya lagi nang kene iki lho, mantengi kowe lho. Yo jare njaluk snacknya. Itu. Sap. Ngomong-ngomong, aku nang kene cuma kenal beberapa loh, merasa asing aku. Lah wong aku ning kene iki ya mung kan undangane iki kesebar ana sing teko. Aku pengen Ora sih. Aku ana pertanyaan. Wangun nih, Dian. kenal Ciu, kenal Buncel, kenal Iva. Iu, Kenal Mih. asing banget. Mih Yuan. Senenge Iva. Pengen ngundangi Lami ya. Terus kenal Anastasia Mariatun. Kalau Arya ini tahu pernah ke rumah. Penting wae Mas kaosmu, Mas. Kok itu kaosmu kita tak kira sarung ya, Jan? Bener tak kira sarung. Kamu sih aku mau nonton Lost Girl lo. Full kaosnya podo ya lu. Wes mini. Di kaos pos lempang ya, Mas.